situasi sekarang adalah tingkat partisipasi. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban sosialisasi itu memang tidak dibebankan asing kepada KPU, tapi seluruh kita, penyelenggara, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, bahkan partai politik, serta pasangan calon dan tim kampanye itu wajib melaksanakan sosialisasi. Jadi proses edukasi ini atau sharing informasi itu dilakukan oleh semua pihak. Jadi kami pastikan seluruh petugas yang ada di TPS itu clear atau non reaktif. Kalau misalkan pada saat rapid test ada yang hasilnya reaktif, maka kita akan mencari petugas lain yang sehat. Ini kami lakukan agar publik atau calon pemilih merasa tenang, tidak khawatir dan tidak ada ketakutan untuk datang ke TPS pada 9 Desember nanti. Dari mulai tahapan pertama sebelum dilanjut, itu kan sempat ditunda ya, kurang lebih 3 bulan. Nah ini kita coba untuk menyesuaikan dengan protokol yang memang harus dijalankan oleh setiap kita. Jadi bukan hanya penyelenggara sebetulnya, setiap kita masyarakat yang ada di Karawang itu wajib menjaga protokol kesehatan. Nah kalau konteksnya dalam penyelenggaraan pemilihan, kami di jajaran penyelenggara itu sudah menjalani rapid dan swab test. Yang pertama itu pada saat tahapan verifikasi faktual calon perseorangan jauh-jauh hari sebelum pencalonan. Kemudian pada saat tahapan pencalonan dan lain-lain pun itu menjalankan protokol kesehatan. Jadi yang menjadi titik temu dalam situasi pilkada dilanjutkan di tengah pandemi adalah tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Begitupun di jajaran kami sampai aktivitas sekarang pun, misalkan kita cek setiap aktivitas rapat pleno atau rapat koordinasi atau bahkan kegiatan bimbingan teknis itu menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ada hand sanitizer dan lain-lain. Ruang COVID ini penting karena pada saat 9 Desember nanti yang sedang mengisolasi atau berada di RS rujukan atau isolasi mandiri itu tidak boleh keluar. Kan namanya sedang isolasi itu tidak boleh keluar. Oleh karena kita nanti yang mendatangi para pemilih yang sedang menjalani isolasi tersebut. Jadi nanti petugas dengan standar alat pelindung diri yang lengkap ya, pakai hazmat dan lain-lain, didampingi dengan gugus tugas mendatangi para pemilih tadi. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pilkada. Jadi setiap anggaran yang akan kami gunakan itu pasti kita konsultasikan dengan tim dari kejaksaan. Ini penting karena kita kan tidak ingin juga pada saat penggunaan anggaran pilkada ini tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pendampingan dengan kejaksaan ini kami pikir cukup penting agar menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingan dengan gugus tugas. Kita sudah melakukan penantangan kerjasama dengan gugus tugas itu setelah pilkada ini dinyatakan dilanjut. Jadi kalau tidak salah di sekitar bulan Juni 2020 kita sudah melakukan perjanjian kerjasama. Kenapa? Agar setiap tahapan pilkada yang sedang berjalan itu didampingi oleh gugus tugas. Korelasinya adalah karena pelaksanaannya di tengah pandemi. Jadi seluruh kita, jajaran di kabupaten, kecamatan, bahkan desa, kelurahan itu bekerja sama dengan tim medis di masing-masing level. Kebetulan untuk sekarang sebetulnya di 2020 kita mempunyai target nasional karena pemilihannya serentak, jadi targetnya pun kita diberikan target bersama, target nasional itu di 77,5%. Karawang, Depok, Indramayu, kemudian Tasik, Pangandaran, Kabupaten Bandung, Sukabumi itu targetnya hampir sama, 77,5%. Yakin nggak Pak bakal tercapai? Saya kira kita secara optimal akan mencapai target tersebut. Mudah-mudahan dengan optimalisasi dan semangat yang sama di seluruh jajaran penyelenggara serta seluruh stakeholder lainnya di Karawang, kita optimis walaupun situasi sedang pandemi seperti ini, mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai. Jangan lupa subscribe ya.